Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid dan hanya melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Imbauan ini dilakukan terkait lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron yang terjadi setidaknya dalam 1 pekan terakhir ini di tanah air. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Elvira dan juga pemirsa. Pak Niam, bagaimana sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini mengenai pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid? Kita tahu imbauan serupa sudah dikeluarkan sebenarnya dari tahun lalu ya Pak Niam? Ya, yang pertama saya kira perlu klarifikasi dulu ya. Kondisi fatwa yang menetapkan mengenai kebolehan pelaksanaan aktivitas sholat jamaah pengganti sholat Jumu'ah di rumah itu dalam kondisi saat wabah COVID-19 tidak terkendali. Sementara hari ini pemerintah masih menetapkan PPKM 2, artinya memang di dalam kendali pemerintah di dalam hal penanganannya. Dengan demikian, kondisi hari ini yang pertama kita perlu antisipasi, kita perlu memitigasi dan juga perlu langkah-langkah preventif agar kita tidak terpapar COVID dan juga tidak berkontribusi di dalam penyebaran wabah COVID-19. Tetapi dalam hal aktivitas keagamaan kita juga melihat sejauh mana kemampuan pemerintah mengendalikan peredaran wabah COVID. Hari ini aktivitas sosial masih berjalan seperti biasa dengan meningkatkan protokol kesehatan. Demikian juga aktivitas keagamaan yang dilaksanakan secara berjamaah bisa dilakukan tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya kira ini yang menjadi poin penting ya. Di satu sisi kita menyadari bahwa ada kemeningkatan peredaran wabah COVID-19, tapi pada saat yang sama perlu langkah-langkah ikhtiar yang proporsional. Pertama tentu penegakan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian memberikan pembatasan aktivitas jika itu tidak menemukan urgensinya. Dan salah satu urgensi itu misalnya pekerjaan kantor, kemudian aktivitas ibadah yang diwajibkan untuk berjamaah seperti sholat Jumu'ah itu bagian dari aktivitas ibadah yang memiliki urgensi ketika dalam kondisi pemerintah masih mampu mengendalikan, maka aktivitas ibadah Jumu'ah masih bisa dilakukan sebagaimana sedia kala, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Baik, saya ingin memastikan, mengklarifikasi ulang, artinya belum ada imbauan serupa seperti yang dilakukan tahun lalu mengenai sholat berjamaah di masjid. Artinya saat ini MUI menilai pemerintah masih bisa mengendalikan laju pertambahan kasus sehingga belum ada imbauan untuk ataupun larangan seperti itu ya Pak Kiai? Betul, betul. Kondisi hari ini MUI melihat pemerintah masih melakukan langkah-langkah serius di dalam penanganan COVID dan masih memiliki kapasitas untuk mengendalikan peredaran COVID. Dengan demikian, MUI belum melihat urgensi mengenai kondisi darurat yang memungkinkan penggantian aktivitas sholat Jumu'ah yang merupakan kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Kecuali untuk beberapa orang yang memang memiliki uzur syar'i. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan ini merupakan bayan atau klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa MUI menghimbau untuk tidak sholat Jumu'ah di masjid dan menggantinya ke sholat di rumah.
karena apa yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa kemarin lebih kepada penjelasan mengenai fatwa di tahun 2020 dengan kondisi jika kondisi tidak bisa dikendalikan, maka fatwa 2020 itu berlaku. Tetapi hari ini MUI melihat bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menanggulangi sekaligus juga mengendalikan wabah COVID-19. Walau demikian, kita bertanggung jawab untuk mengerem, meminimalisir sekaligus juga mencegah peredaran COVID-19 dengan penegakan protokol kesehatan, baik pada saat aktivitas kantor, aktivitas sosial kita maupun aktivitas keagamaan. Oke, baik. Apa kemudian pertimbangan dari MUI? Kita berbicara mengenai prediksi ya, Pak Niam. Kita tahu bahwa pemerintah sendiri memprediksi lonjakan kasus kemungkinan akan terjadi pada akhir Februari. Jika kemudian ada peningkatan status PPKM naik begitu, kita masih menunggu bagaimana nanti strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah memang akan ada menjadi pertimbangan dari MUI sendiri? Ya, jadi fatwa keagamaan itu didasarkan kepada kondisi faktual yang terjadi, sehingga kondisi faktual itu akan menjadi pertimbangan utama di dalam menentukan hukum. Ada kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Penetapan hukum itu memiliki keterkaitan dengan ilat hukum, apakah dia ada atau tidak. Nah, dalam konteks pelaksanaan aktivitas kewajiban agama, maka dia bisa berubah ketika ada kondisi yang menuntut perubahan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kondisi hari ini wabah COVID-19 terkendali atau tidak peredarannya? Siapa yang menentukan? Dalam hal ini tentu kapasitas pemerintah di dalam penanganan wabah. Nah, ketika pemerintah masih memiliki kapasitas penanganan dan juga pengendalian wabah dengan penyiapan infrastruktur serta langkah-langkah mitigasi, maka kondisi terkait dengan kewajiban keagamaan masih berjalan seperti biasa. Beda halnya ketika misalnya kita tidak mampu mendeteksi apakah si A, si B, si C terpapar. Sehingga jika kita berkumpul di dalam satu majelis, di dalam satu tempat, di dalam satu kantor, di dalam satu aktivitas, kita potensial tertular atau menularkan, maka dalam situasi yang seperti ini akan ada hukum khusus yang memungkinkan dispensasi atau rukhsah di dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah yang bersifat jamaah atau berkerumun. Dan ini tidak hanya berlaku kepada aktivitas keagamaan, juga diterapkan kepada aktivitas sosial yang memiliki arah pada perkumpulan. Misalnya aktivitas kantor, kemudian aktivitas pasar, aktivitas pertemuan-pertemuan, termasuk di dalamnya adalah resepsi, pesta, dan lain sebagainya. Maka yang dilihat bukan aktivitas keagamaannya semata, tetapi adalah aktivitas perkumpulan yang bisa berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan penularan. Itu yang harus dicegah. Jadi jangan dilihat hanya sekedar dimensi keagamaan dan juga aktivitas keagamaan semata. Oke. Pak Niam, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana hukumnya jika kemudian ada masyarakat yang terdeteksi begitu ya positif COVID-19, tapi memaksakan untuk ikut sholat Jumat atau memaksakan diri untuk ikut sholat berjamaah di masjid? Ya, bukan hanya soal aktivitas sholat Jumu'ah atau sholat jamaah di masjid, ketika ada orang
terpapar wabah yang punya potensi menularkan ke orang lain, termasuk di dalamnya adalah wabah COVID-19, juga ketika dia terpapar penyakit menular misalnya, maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengisolasi diri agar tidak menyebabkan penularan kepada yang lain. Sekalipun itu atas nama ibadah ya. Masuk kantor juga tidak diperkenankan. Karena apa? Bukan karena melarang orang masuk kantor, tetapi melarang orang menularkan kepada orang lain. Saya kira ini poinnya. Sehingga kalau poin ini difahami secara utuh, tidak menimbulkan syakwa sangka dan juga tidak menimbulkan kegaduhan bahwa kita melarang aktivitas ibadah. Bukan aktivitas ibadahnya yang dilarang, tetapi aktivitas yang punya potensi menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, Islam dengan prinsip dasarnya adalah memudahkan, maka selalu ada jalan keluar di dalam aktivitas sosial keagamaannya. Ketika sholat Jumu'ah diwajibkan secara berjamaah di masjid, namun dia ada uzur yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya secara baik, baik karena kondisi dia terhalang, misalnya sakit yang nggak memungkinkan jalan menuju masjid, atau karena pertimbangan orang lain. Jadi dia kalau hadir di masjid bisa membahayakan kesehatan, bisa membahayakan kenyamanan orang yang di masjid, maka muncul rukhsah atau dispensasi untuk tidak melaksanakan aktivitas sholat di masjid. Dan gantinya adalah aktivitas sholat di rumah. Demikian juga saya kira dalam konteks aktivitas pekerjaan, kemudian aktivitas sosial kemasyarakatan. Ketika seseorang memiliki tugas tanggung jawab yang harus hadir di kantor, tetapi ternyata dia terdeteksi memiliki penyakit menular, COVID misalnya, atau penyakit menular yang lain. Jika dia hadir di kantor akan berpotensi menularkan kepada orang lain, maka sungguh pun dia punya tanggung jawab untuk hadir di kantor, dia tidak boleh hadir di kantor. Dan teknologi sekarang memungkinkan aktivitas perkantoran dilaksanakan dari rumah atau yang kita kenal sebagai work from home. Oke, singkat saja sebagai penutup, tadi Pak Niam juga menyebutkan mengenai teknologi. Tahun lalu kita tahu pada saat puncak Delta, ada kemudian umat yang melakukan sholat berjamaah secara online, Pak Niam. Kita ingin penekanan sekali lagi, secara hukum Islam, bagaimana kemudian jika praktek ini dilakukan? Ya, terima kasih. Ada aktivitas keagamaan yang bisa disubstitusi dan juga bisa memanfaatkan teknologi. Tetapi ada aktivitas keagamaan yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Dalam hal ini, Islam membagi aktivitas ibadah yang bersifat mahdoh dan aktivitas ibadah yang bersifat ghair mahdoh. Aktivitas ibadah yang bersifat dogma. Maka ketika sholat berada di dalam rumpun ibadah mahdoh atau rumpun ibadah yang bersifat dogma, maka basisnya adalah ketertundukan dan juga kita mengikuti ketentuan keagamaan. Maka aktivitas sholat Jumu'ah yang disyaratkan berjamaah di masjid ketika ada uzur syar'i itu tidak dengan cara virtual, tetapi penggantinya sudah ditetapkan di dalam ketentuan keagamaan, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur bisa dilaksanakan secara berjamaah atau secara sendiri. Dan tidak mesti harus memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Saya kira ini yang harus kita pahami. Demikian juga misalnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika kita berhalangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dengan berjamaah, kita tidak diperkenankan di rumah sholat sendiri kemudian makmum dari televisi atau makmum dari jejaring virtual, kecuali tersambung ya. Nah, gantinya bukan dengan cara virtual, gantinya kita bisa melaksanakan sholat dengan keluarga di rumah, atau jika tidak ada keluarga yang lain yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat jamaah,
kita bisa melaksanakan sholat fardhi atau sholat secara sendiri. Baik, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niamsol informasinya malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Elvira. Seperti apa penelusuran kasus dugaan pemalsuan hasil tes PCR dalam proses karantina pelaku perjalanan luar negeri? CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan informasinya untuk Anda.